بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan bagi kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini. Tidak lain tidak bukan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan diri kita alim akan ilmu agama Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Az-Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan kemudahan bagi diri kita untuk selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Di awal-awal ketika kita membahas kitab ini, kita review sejenak ya. Ada pembahasan di awal tentang syaratan liqabulil amal, dua syarat diterimanya amal saleh seseorang, yaitu ikhlas. Yang pertama, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla lillahi ta'ala, yang sudah kita bahas panjang lebar Masya Allah. Dan yang kedua, ittiba'ur rasul, ittiba' mengikuti, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas sudah kita bahas. Apa itu ikhlas? Apa lawan kata dari ikhlas? Riya, sum'ah dan seterusnya. Apa saja kiat-kiat agar selalu ikhlas di dalam amal saleh kita? Apa saja fawaidul ikhlas, fadailul ikhlas, faedah, keutamaan yang akan didapatkan kalau kita ikhlas lillahi ta'ala. Nah, hari ini berarti kita akan bahas syarat yang kedua agar amal saleh kita bisa diterima adalah ittiba'ur rasul, mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ittiba' adalah kewajiban bagi setiap orang-orang Islam, bahkan kewajiban bagi setiap manusia. Apa itu ittiba'? Yang pertama kita bahas tentang apa definisi dari ittiba', dan nanti kita akan bahas apa lawan kata dari ittiba'. Sebagaimana ikhlas sudah kita bahas definisinya, lawannya riya, sum'ah dan seterusnya.
Apa itu ittiba'? Para ulama menyebutkan ittiba' adalah menempuh jalan al-wusul, orang yang wajib diikuti, menempuh jalan orang yang wajib diikuti, menempuh jalan orang yang wajib diikuti dan melakukan apa yang dia lakukan, dan melakukan apa yang dia lakukan. Ibnu Qayyim menyebutkan ini dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Menempuh jalan orang yang wajib diikuti dan melakukan apa yang dia lakukan. Pertanyaan, siapa orang yang dimaksud dalam definisi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menempuh jalan orang yang wajib diikuti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memang kita wajib ikuti segala tindak tanduknya, segala perbuatannya, segala sunnahnya, dan melakukan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ini ittiba'. Seorang muslim jelas hukumnya wajib berittiba' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak menempuh jalan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pasti dalam kehidupan kita akan banyak kemadaratan. Pasti akan dalam kehidupan kita akan banyak keburukan, banyak kekurangan, banyak kehilangan dari keberkahan dan seterusnya. Dan itu wajib, saya katakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah, bahkan seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia, jin dan manusia, untuk menempuh jalan satu manusia ini yang Allah Azza wa Jalla telah takdirkan menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, bahkan pemimpinnya manusia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang ini sangat luar biasa banyaknya di dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah. Kita sebutkan sebagian. Yang pertama dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 32. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 32. Qul, katakan ya Muhammad, ati'ullah war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apa itu? Ati'ullah war rasul, taatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah Azza wa Jalla langsung menggandengkan, setelah taat kepada Allah langsung taat kepada siapa? Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka apabila kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang kafir, itu orang-orang yang ingkar. Dalil yang lain dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat pertama. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat pertama, ayat ke-1. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat langsung dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Ma'ruf insyaallah kali ini ayat ini. Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul
Dan jika kalian berlainan, berbeda pendapat tentang satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian memang termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu jelas lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Kalau ini menjadi penentu luar biasa. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikuti aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah mengatakan, jika kalian benar-benar mengatakan cinta kepada Allah, salah satu buktinya ini nih, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata para ulama, hadhil ayah ayatul ikhtibar. Ayat ini adalah ayat ujian bagi orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, apakah amalannya mengikuti amalan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena Allah dengan tegas mengatakan, qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, kalau mereka benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikuti akal kita semata, bukan ikuti adat istiadat, bukan ikuti nenek moyang, bukan ikuti kebanyakan manusia, bukan ikuti perasaan, bukan ikuti hawa nafsu, tidak. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk akal atau tidak masuk akal, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sesuai dengan kebanyakan masyarakat atau enggak sesuai, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sesuai dengan akal kita atau tidak, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sesuai dengan perasaan dan hawa nafsu kita atau tidak, enggak ada urusan, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhil ayah ayatul ikhtibar. Ayat ini adalah ayat ujian bagi orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, apakah amalannya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Luar biasa nih, ini tiba nih. Bagaimana kewajiban seorang muslim dan muslimah mengikuti nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jelas dengan dalil. Ini beberapa dalil tentang kewajiban berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tambahkan satu lagi, kalau tadi ayat-ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang agak panjang, syahid dari bahasan kita hadis itu, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah kata Rasulullah, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya Musa itu hidup, Nabi Musa alaihissalam seandainya hidup, ini terjadi ketika kapan? Umar bin Khattab memegang apa? Taurat. Seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup sekarang nih, maka tidak boleh bagi dirinya kecuali wajib mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain diutus khusus untuk kaumnya saja, tapi Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam, bahkan jin dan manusia semuanya wajib beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman yang luar biasa beratnya ketika kaum muslimin atau bahkan manusia secara umum menyelisihi jalan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 115. Surat keempat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya
dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Siapa jalan orang beriman dalam ayat ini? As-sahabah radhiyallahu anhum jami'an, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka kami akan biarkan dirinya dalam kesesatan. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan kemana mereka berpaling. Kami akan biarkan diri mereka dikuasai oleh kesesatan tersebut. Na'udzubillah. Wa nusrihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam jelas adalah tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Dan ayat-ayat seperti ini, dalil-dalil seperti ini, hadis-hadis seperti ini luar biasa banyaknya tentang kewajiban ittiba' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang ittiba'. Pertanyaan, apa lawan kata dari ittiba'? Nah, kalau ikhlas, kemarin lawan katanya apa? Riya, sum'ah, betul ya? Jadi bukan memaksa, karena banyak orang nanya, Pak Ustadz, ada orang dia sedekah, tapi dia paksa dirinya untuk sedekah. Apakah itu termasuk ikhlas? Kalau hatinya ikhlas diterima. Kenapa? Karena lawan kata ikhlas bukan memaksa diri untuk beramal saleh, bukan. Lawan kata ikhlas itu riya, sum'ah. Kalau dirinya memaksa untuk beramal saleh tapi hatinya ikhlas, Allah terima, kan gitu. Jadi lawan kata ikhlas bukan memaksa. Bahkan berapa banyak amal-amal saleh yang memang harus kita paksa dulu awalnya baru kita lakukan amal saleh tersebut. Betul? Nah, ini masalah ikhlas yang sudah kita bahas. Nah, sekarang ittiba'. Apa lawan kata dari ittiba'? Hah? Apa lawan kata dari ittiba'? Hah? Masya Allah, bertawadhu semua ini, Masya Allah ini. Lawan katanya taklid. Lawan kata ittiba' apa? Taklid. Antum sering dengar ini, betul ya? Yang paling biasa antum sering dengar taklidul a'ma. Apa artinya? Taklid buta. Betul ya? Taklidul a'ma, taklid buta. Pokoknya kalau dia ngomong nih, benar nih Pak Ustaz. Ini taklidul a'ma nih kata orang. Taklid buta nih. Enggak boleh, subhanallah. Nah, para ulama menyebutkan taklid, banyak para ulama mendefinisikan tentang masalah taklid dan banyak para ulama juga mencela tentang masalah taklid ini nih. Dan karena ini lawan dari apa? Ittiba'. Dan nanti kita akan jelaskan taklid akan terbagi menjadi 3 disebutkan. Ada yang membaginya 2, ada yang membaginya 3. Taklid, definisi dari taklid kata para ulama, mengikuti sesuatu tanpa dalil. Mengikuti sesuatu bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa orang tanpa dalil, tanpa ada dalil, tanpa adanya dalil. Ini taklid. Ada juga yang mengatakan mengikuti sesuatu yang tidak ada hujjahnya. Kurang lebih sama. Mengikuti sesuatu bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa orang, bisa golongan, apapun itu, tanpa ada dalil yang pertama tadi. Kalau yang kedua, mengikuti sesuatu tanpa ada hujjahnya. Tanpa ada hujjahnya. Allah Azza wa Jalla mencela taklid di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 31. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31.
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Arbaban min dunillah. Lihat, mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, orang-orang yang mereka anggap orang saleh mereka, itu sebagai Rabb selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, maka dia mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami dulu enggak pernah menjadikan rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu sebagai Rabb. Jadi Adi bin Hatim bingung dengan ayat ini nih, karena Allah mengatakan mereka orang-orang terdahulu di antara Yahudi Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, orang alim di antara mereka sebagai Rabb di antara mereka. Adi bin Hatim yang dulunya kufur nanya kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, kami dulu, dia di antaranya kan gitu, nggak pernah menjadikan rahib-rahib itu sebagai Rabb. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang ahli kitab menjadikan rahib-rahib mereka, orang-orang berilmu mereka sebagai Rabb? Apa kata Nabi SAW? Naam. Bukankah jika mereka halalkan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian, maka kalian juga menghalalkannya? Dan jika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan atas kalian, kalian juga mengharamkannya? Faham ya kawan? Ini luar biasa, Masya Allah nih. Jadi terkadang tanpa kita sadari kita jadikan manusia sebagai Rabb. Salah satunya ini, ketika sesuatu yang halal, Allah dan Rasul sebutkan ini halal, syariat mengatakan halal, tapi rahib-rahib tadi mengatakan enggak boleh, ini haram, kalian akan katakan ini haram. Atau sebaliknya, sesuatu ini haram, syariat menetapkan ini haram, tapi rahib-rahib mereka mengatakan enggak, ini boleh, halal, kalian akan katakan ini halal. Subhanallahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik ini. Dengan itu mereka menjadikan, memposisikan orang tersebut seperti Rabb. Bayangkan, luar biasa. Nggak main-main loh. Tidak main-main. Kenapa? Karena mereka berarti mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti manusia mentaati makhluk di dalam berbuat kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak main-main itu, subhanallah. Karena yang membuat hukum ini Allah tabaraka wa ta'ala. Agama ini bukan kepunyaan siapapun, bahkan bukan kepunyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah agama yang murni ini kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Enggak berhak siapapun mengubah-ubah dalam agama ini. Apalagi rahib-rahib mereka. Maka Adi bin Hatim mengatakan, betul ya Rasulullah, seperti itu. Seperti itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, peribadatan kalian kepada mereka. Allahu akbar. Subhanallah. Nah, ini diantara dalil tidak dibolehkannya taklid. Ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat ke-166. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 166. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dan dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa. Allahu Akbar. Lihat, ketika nanti di hari akhirat orang-orang yang diikuti itu ditakliti buta luar biasa, mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa? Mereka melihat azab depan mata kepala mereka. Mereka melihat neraka di mahsyar yang Allah Azza wa Jalla takdirkan mahsyar itu akan didatangkan neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan di mahsyar. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia akan ingat seluruh yang apa dia kerjakan. Wa anna lahu dzikra, tapi ingatannya enggak bermanfaat sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yu'ta bi jahannam walaha 70,000 zimam. Neraka jahanam akan didatangkan nanti di hadapan Allah di yaumul mahsyar, dan neraka jahanam akan ditarik oleh 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimam 70,000 malaki yajurrunaha. Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Besar di jahanam nanti. Sehingga manusia akan takut luar biasa ketika melihat bagaimana mengerikannya neraka jahanam. Salah satunya ini,
Orang-orang yang diikuti di dunia luar biasa pokoknya tuh. Pokoknya kalau dia ngomong A semuanya A, tanpa nanya ini benar atau enggak. Perhatikan baik-baik nih kawan. Karena tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang perkataannya semua dari A sampai Z boleh kita ikuti, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama itu manusia bisa benar bisa salah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan mana bukti kalian, mana dalil kalian, mana hujjah kalian jika kalian termasuk orang-orang yang benar, kata Allah Azza wa Jalla. Dan ahlu sunnah, ini ciri khas ahlu sunnah nih, tidak pernah sama sekali mengkultuskan kepada seseorang, siapapun itu. Siapapun, hatta 4 imam madhab. Betul ya, madzhabul arba'ah. Bagaimana pintar 4 imam madhab ini sudah kita jangan pernah ragukan, luar biasa. Tapi ada kesalahan subhanallah manusiawi. Dan Allah Azza wa Jalla bikin seperti itu memang. Supaya apa? Agar sunnatullah itu berjalan, bahwa tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang seluruh perkataannya bisa diikuti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mentaklid secara buta kepada siapapun, enggak. Nah, ketika seseorang beribadah kepada Allah, beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang diharuskan bagi diri yang paling pertama jelas ittiba'. Mengikuti sesuatu dengan dalil. Mengikuti sesuatu dengan tahu hujjahnya, kan gitu. Bukan hanya kemudian taklid. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah 166, ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Maka Ibn Abdul Bar, Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama berargumen dengan ayat-ayat ini untuk membatalkan taklid. Untuk membatalkan apa? Taklid. Pertanyaan, kita sudah mengetahui bahwa perbedaan antara ittiba dengan taklid. Bahkan ittiba lawan katanya adalah taklid. Sekarang, apakah semua taklid itu tercela? Apakah semua taklid tercela? Enggak. Boleh berarti taklid? Para ulama membagi taklid ini menjadi 3. Ada yang membaginya 2, ada yang membaginya 3. 3 lah supaya lebih jelas. Para ulama membagi taklid ini menjadi 3. Yang pertama, taklid yang diharamkan. Yang pertama, taklid yang diharamkan. Apa contohnya taklid yang diharamkan? Contoh taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang sehingga berpaling dari apa yang Allah turunkan kepadanya. Berarti dia lebih mendahulukan siapa? Nenek moyangnya daripada Allah dan Rasulnya. Ini jelas haram nih. Taklid contohnya kepada nenek moyang, entah perkataan, entah perbuatan, entah kebiasaan, kan gitu. Wah, ini sudah dari zaman dulu nenek moyang kita mengatakan seperti ini. Dari zaman dulu perbuatan nenek moyang kita seperti ini, tapi ketika ditimbang di dalam syariat Allah nggak boleh. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, saya tetap pegang nenek moyang saya. Ini haram hukumnya. Allah dan Rasul harus jadi yang paling pertama di atas kepala kita nih bagi seorang muslim dan muslimah. Perhatikan baik-baik nih. Taklid kepada nenek moyang sehingga berpaling dari apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Contoh lain taklid yang diharamkan. Taklid kepada orang yang tidak diketahui. Taklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya.
Taklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya. Jadi kita taklid kepada seseorang yang nggak tahu nih apakah orang ini pantas diambil ilmunya atau tidak, kan gitu. Pantas ilmunya, mempunyai kapabilitas dalam ilmu tertentu atau tidak, subhanallah. Dan ini yang menilainya siapa? Ulama juga. Nah, ini penting. Sebagaimana apa? Antum jago masalah pola jahitan, bikin pola jahit. Yang tahu pola itu bagus siapa? Tukang jahit, betul ya? Tukang pola. Kita orang awam, oh bagus nih, masya Allah nih, betul ya? Tinggal pakai aja. Ternyata dalamnya apa? Kacau. Sama seperti itu. Seorang yang berilmu, yang tahu itu siapa? Orang yang berilmu pula. Makanya selalu dari zaman ke zaman apa? Adanya rekomendasi dari orang yang berilmu. Ada rekomendasi dari orang. Makanya paling aman tanya kepada apa? Ustadz yang memang sudah kita tahu kapabilitas ilmunya, manhaj akidah yang jelas, kan gitu. Ini penting tentang masalah tersebut. Dan masih banyak lagi taklid-taklid yang contoh diharamkan. Yang kedua, taklid yang diwajibkan. Ibnu Qayyim membawakan ini nih dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Taklid yang diwajibkan. Apa itu? Apa taklid yang diwajibkan? Orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada ahli ilmu. Itu maksudnya. Dia nggak punya ilmu, dia orang awam, tidak tahu bagaimana menguatkan dalil, nggak tahu bagaimana merajihkan satu pendapat, maka dia tanya kepada orang yang berilmu, ahlu dzikr. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, orang-orang yang berilmu, punya ilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, jangan ketika dia nggak tahu, sok tahu. Ini penyakit nih, kawan. Menurut saya nih, ayat ini kelihatannya maknanya begini. Siapa Anda menurut Anda? Saya temukan orang-orang seperti ini nih. Kalau menurut gue nih, kayaknya nih ayat ini, hadis ini begini nih. Siapa ente menurut gue? Siapa Anda, kan gitu ya? Kalau entenya Imam Syafi'i mujtahid mutlak, ya fadhal, silahkan, kan gitu. Tapi kalau entenya bedain zal sama zal nggak bisa, jangan menurut saya, kan gitu. Bahaya ini masalah agama, masalah surga neraka, subhanallah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya subhanallah, bagi orang-orang awam dibolehkan, misal seseorang yang tidak tahu bagaimana menguatkan salah satu dalam masalah fikih, maka kemudian dia thiqah kepada salah satu syekh, satu ulama yang memang dia thiqah akan kapabilitas ilmunya, dengan syarat tidak taklid buta kepada syekh atau ulama tersebut. Mana kalau hadis kayaknya lebih tenang hati anak kepada Syekh Albani. Kalau fikih kelihatan lebih tenang kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau fatwa akidah lebih tenang kepada Syekh bin Baz. Contoh misal yang kontemporer sekarang nih, contoh misal. Tanpa kemudian mengkultuskan mereka, tanpa berlebihan kepada mereka, boleh. Bahkan ini bertanya kepada orang yang berilmu hukumnya apa? Diwajibkan bagi orang-orang yang tidak mengetahui akan ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, taklid mubah, yaitu yang dibolehkan. Kalau tadi yang pertama diharamkan, kedua diwajibkan, ketiga dibolehkan. Taklidnya seseorang yang sudah mengerahkan usahanya untuk ittiba, taklidnya seseorang yang sudah mengerahkan usahanya untuk ittiba, hanya saja sebagian dari hujjahnya tersembunyi bagi orang tersebut. Hanya saja sebagian dari hujjahnya tersembunyi bagi orang tersebut. Maksudnya apa? Sebagian hujjah dia nggak tahu. Nah, sebagian hujjah dia tidak mengetahui.
Nah, orang ini sudah apa? Mengerahkan segala upayanya untuk ittiba. Sudah baca, sudah ini ngelihat ini dan seterusnya, tapi masih apa? Wah, masih bingung nih gimana permasalahannya. Maka bagi orang-orang seperti ini dibolehkan kemudian dia untuk apa? Taklid kepada tadi ulama yang memang thiqah di dalam bidang tersebut. Dan sekali lagi yang seperti ini tahunya kapabilitas ilmunya tidak lain tidak bukan apa? Ketika diakui oleh para ulama dan orang-orang yang berilmu jelas. Nah, ini dibolehkan. Makanya subhanallah ada orang yang alim, ulama, ada orang yang awam, ada penuntut ilmu. Perhatikan ikhwan. Karena banyak orang membaginya cuma dua. Sebagian membagi cuma dua. Ente alim, ulama atau awam. Penuntut ilmu nggak dimasukin. Salah ini kata para ulama. Yang ketiga ini penuntut ilmu, ini hur, bebas. Ini nikmatnya dia penuntut ilmu nih ikhwan. Jadi jangan mau jadi orang yang paling bawah terus. Jadi jangan mau jadi orang yang awam terus. Kenapa? Nggak belajar berarti, kan gitu ya. Di sini pentingnya nuntut ilmu agama agar menaikkan derajat atau status kita dari orang awam paling tidak ke penuntut ilmu. Sama untuk semua menuntut ilmu kan gitu. Naik lagi jadi alim ulama kan gitu. Nah, seorang penuntut ilmu itu bebas hur kata para ulama. Dia bebas menentukan pendapat selama itu bukan masalah akidah ya. Dia bebas menentukan misal itu masalah ijtihadiyah, masalah fikih. Maka dia boleh menentukan satu pendapat yang menurutnya setelah dia meneliti dengan satu penelitian, saya lebih menguatkan pendapat ini nih. Dalilnya ini, ulama yang berpegang seperti ini. Boleh. Itu hur, itu nikmatnya seorang tulabul ilm. Itu nikmatnya seorang penuntut ilmu syar'i. Dengan tetap jelas apa? Dengan tetap jelas kemudian menghormati dan beradab kepada pendapat yang lain. Nah, ini penting nih. Nah, ini penting subhanallah. Ini boleh seperti ini. Tapi kalau dia sudah mengerahkan segala upaya, nggak bisa juga. Mentok sudah. Sebagian ilmu, sebagian hujah, ternyata Allah Azza wa Jalla nggak bukakan kepada dirinya. Dia tanya kepada orang yang berilmu tadi. Orang yang berilmu memfatwakan seperti itu, dia ikuti itu dengan syarat dia tahu dalilnya. Selesai. Nah, ini disebutkan para ulama. Adapun taklid yang tadi yang diharamkan, tidak lain tidak bukan taklid yang memang tidak berdasarkan hujjah, enggak berdasarkan dalil, mengikuti tanpa arahan dan seterusnya. Tanpa menghiraukan tentang dalil dan hujjah dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini tentang ittiba dan juga apa? Taklid. Sekarang ikhwan, kita akan sebutkan di dalam berittiba, meneladani dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama menerapkan beberapa kaidah. Ada banyak kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ketika seseorang ingin ittiba'nya itu sempurna atau ittiba'nya itu baik. Apa saja kaidah-kaidah penting di dalam ittiba' ini, ikhwan? Yang pertama, kaidah penting dalam ittiba'. Yang pertama, agama Islam dibangun di atas wahyu dan dalil yang sahih. Ini penting banget ya, ikhwan. Agama Islam dibangun di atas wahyu dan dalil yang sahih. Bukan hanya akal dan pendapat. Agama Islam dibangun di atas wahyu dan dalil yang sahih, bukan akal dan pendapat. Berarti konsekuensinya apa ini, ikhwan? Jika datang satu perintah ataupun satu larangan dari kitab Allah ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hadis yang sahih, maka wajib bagi diri kita menerimanya. Wajib bagi diri kita menerimanya dan tidak boleh ada penolakan sedikit pun bagi dalam hati kita. Mau masuk akal atau tidak. Saya pernah ketemu orang seperti ini nih, kawan. Ada orang selesai kajian, dia berdua diskusi. Lagi jalan saya dipanggil, sat sini sat. Nyari teman debat nih kayaknya, Masya Allah. Ada apa nih bilang nih? Ini saatnya. Coba ngomong itu. Ternyata nih orang satu apa?
meragukan adanya fitnah dan azab kubur. Ini penyakit nih ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Meragukan adanya fitnah dan azab kubur. Dia ngomong dari gini semua dari A sampai Z. Pintar ngomongnya subhanallah. Dan biasa subhanallah. Allah takdirkan orang-orang seperti ini alimul lisan, pintar ngomongnya. Udah, sebentar. Ana cuma tanya satu aja. Enggak usah panjang KIUL. Antum meyakini atau tidak Sahihul Bukhari itu as-sahhul kutub ba'dal Quran? Antum meyakini atau tidak kitab Sahih Bukhari itu sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran? Kenapa anda tanya ini? Karena hadis Nabi SAW selalu meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salah satunya diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Antum mempercayai enggak Sahih Bukhari sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran? Muter-muter lagi jawabnya. Udah antum jawab aja, percaya atau enggak, kan gitu. Saya agak sedikit meragukan Pak Ustadz. Oh ya udah, nggak usah diskusi sampai hari kiamat nggak bakal ketemu. Kan bilang betul ya. Tinggalkan orang-orang seperti ini. Farid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh seperti ini, kan gitu. Doakan semoga Allah kasih hidayah kepadamu, selesai. Gimana kemudian subhanallah Sahihul Bukhari, sepakat ulama mengatakan as-sahhul kutub ba'dal Quran. Sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran Al-Karim diragukan. Siapa dia? Imam Al-Bukhari luar biasa subhanallah. Nah ini lihat, ini kaidah yang pertama nih. Imam Az-Zuhri berkata, risalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan dan kewajiban kita adalah menerimanya. Allahu akbar. Lihat, risalah agama datangnya dari Allah, Rasul menyampaikan, kewajiban kita adalah menerima dari agama tersebut. Mau masuk akal atau tidak, mau bertentangan dengan hati kita atau tidak, dan seterusnya. Yang kedua, kaidah kedua, wajib bagi seorang muslim untuk mencari tahu tentang hukum syar'i. Wajib bagi seorang muslim untuk mencari tahu tentang hukum syar'i dan memastikannya sebelum mengamalkannya. Nah, ini penting nih ikhwan nih. Di dalam masalah agama, wajib bagi seorang muslim mencari tahu tentang hukum syar'inya, wajib memastikannya sebelum dia mengamalkan dalam kehidupan hidupnya di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka perkara tersebut, amalan tersebut pasti tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada dalam syariat ini, enggak pernah kami contohkan, enggak pernah kami perintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti akan tertolak. Ikhwan, antum sakit, datangnya kemana? Tergantung Pak Ustaz. Tergantung. Kalau orang desa datang ke dukun biasanya, betul ya. Kalau orang kota datang ke dokter. Kalau orang ngaji bisa jadi datang ke herbal. Kita ambil datang ke dokter. Antum sakit di telinga. Dokter apa antum datang? Nah, THT, telinga, hidung dan tenggorokan, betul? Antum datang ke dokter umum boleh, belajar semua banyak. Tapi mana lebih antum percaya? Datang ke dokter umum atau dokter THT? THT jelas itu lebih spesialis, kan gitu ya biasanya. Sekarang ada orang nggak belajar ilmu kedokteran, tidak belajar juga herbal, nggak belajar pengobatan tradisional, nggak belajar sinsei juga. Tahu-tahu ketika dia antum sakit tenggorokan atau sakit telinga, nih, beli. Tadi dulu. Antum belajar di mana ini? Udah beli. Antum mau beli kira-kira obat itu?
Beli makan mood akhirnya, subhanallah. Siapa antum? Kan gitu ya. Siapa Anda? Orang pasti akan dalam hatinya apa? Dia akan mempercayai ketika orang tersebut yang berbicara memang seseorang yang punya ahlinya, kan gitu. Masalah agama, masalah surga neraka. Kalau sakit paling top ujung-ujungnya meninggal, salah, malpraktek misal, betul ya? Tapi kalau agama salah, akhirat ini urusannya, surga neraka nggak main-main. Betul? Banyak orang yang nggak selektif masalah agamanya ini. Dikasih satu amalan contoh, ini baca ini nih. Zikir ini dibaca jam segini, caranya seperti ini seperti ini. Tayyib, tanya kepadanya, afwan, ini dalilnya ada nggak? Ini kan bagus nih zikrullah. Masa nggak boleh orang zikir? Bukan, anak hanya tanya, ini ada dalilnya nggak dari Al-Quran atau As-Sunnah? Apa salahnya sih? Kan bisa gitu ya? Enggak, hanya ingin mencukupkan diri. Kalau ada dalilnya, nah ikutin. Ya emang nggak ada sih, tapi kan baik. Minta maaf, saya hanya mencukupkan dari apa yang ada datang dari Nabi SAW. Selesai. Ini penting nih, ikhwan. Kalau masalah agama, maka sangat-sangat dianjurkan, bahkan dibolehkan, bahkan diwajibkan kita untuk apa? Mencari tahu tentang sumbernya. Perhatikan ini baik-baik, subhanallah. Hukum syar'inya seperti apa sebelum mengamalkan. Orang zaman sekarang ngamalin dulu baru nanya. Kemarin ada gini, gimana hukumnya Ustaz ya? Nggak usah nanya, kalau udah selesai udah usah nanya, betul ya? Udah selesai nanya, subhanallah. Ntar kalau dibilang nggak boleh bingung. Terus gimana kemarin Pak Ustaz? Antum terangkan gitu. Ini penting, subhanallah nih. Perhatikan baik-baik nih kawan. Sebelum kita melakukan salah satu dalam masalah amal saleh, ibadah, masalah agama, bukan masalah duniawi. Masalah duniawi silahkan terbuka lebar, kan gitu. Masalah agama ini, maka jadilah orang yang kritis dalam masalah agama ini. Tanya dalilnya, kan gitu. Nah itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang ketiga, kaidah ketiga dalam ittiba'. Maksud dari ittiba' kepada Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan segala ajaran yang beliau bawa. Maksud dari ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan segala ajaran yang beliau bawa. Segala yang beliau bawa berarti apa? Al-Quran dan juga apa? As-Sunnah. Sebagian orang saya temukan, pokoknya antum pegang sama Al-Quran, luar biasa Al-Quran itu, yang disebut dari awal sampai akhir Al-Quran. Sunnahnya saya nggak pernah dengar ini. Ditanyalah, afwan Pak, kalau As-Sunnah Al-Hadis kan juga, kenapa antum ngomong Al-Quran terus? Subhanallah, sunnahnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Oh, kalau hadis banyak yang dhaif. Jawabannya antum belajar sehingga antum tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Bukan antum tolak hadis tersebut, kan gitu. Kalau hadis banyak yang dhaif, jadi kita nggak pakai. Ada yang dhaif, ada yang palsu dan seterusnya. Kita yang pakai yang jelas-jelas saja Al-Quran. Ini orang ini berarti tidak tahu, pasti dia tidak tahu bagaimana ketatnya ulama hadis di dalam mensahihkan hadis. Kalau dia tahu bagaimana ilmu hadis, Allahu Akbar, nggak mungkin dia mengatakan seperti itu tuh. Sekarang ente mau sholat gimana caranya nggak pakai hadis? Betul? Ente mau puasa gimana caranya nggak pakai hadis? Ente mau haji, ente mau zakat gimana caranya nggak pakai hadis? Nggak pakai sunnah, kan gitu. Sebagian orang menolak hadis cuman gara-gara tadi itu. Hadis banyak yang dhaif, Ustaz. Banyak yang palsu. Ya antum belajar kan gitu, antum tahu jadi mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang palsu, kan gitu. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala punya kitab apa? Al-Mawdu'at. Kitab berisi hadis-hadis, semuanya hadis-hadis palsu, bayangkan. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kitab apa? Silsilah ahadits as-sahihah, silsilah ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Ringkasan atau silsilah hadis tentang hadis-hadis yang sahih,
silsilah hadis-hadis yang dhaif dan juga maudhu. Belajar di situ, baca di situ kan gitu. Belajar, baca, baru tahu. Jangan gara-gara kemudian hadis banyak yang dhaif dia mengatakan seperti itu, ra'yunya, pikirannya jelas, akhirnya dia menolak hadis. Bahaya ini, luar biasa. Ingkaru sunnah ini, Allahu akbar, na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inni qad utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya? As-sunnah, jelas. Makanya para ulama ketika menafsirkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Kata para ulama, az-dzikr itu Al-Qur'an, bukan hanya Al-Qur'an tapi Al-Qur'an adalah hadis. Karena Al-Qur'an Allah jaga, penjelasan dari Al-Qur'an pasti juga Allah jaga. Itu as-sunnah. Maka enggak boleh seseorang menolak hadis yang jelas-jelas sahih, as-sunnah yang jelas-jelas sahihah hanya karena hawa nafsunya, akalnya dan seterusnya. Karena semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita ikuti, wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini disebutkan para ulama masalah ini. Yang keempat, kaidah yang keempat dari ittiba'. Ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi dan tidak beliau lakukan. Ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi dan tidak beliau lakukan. Padahal ada sebab yang menuntunnya pada zaman beliau. Ini penting nih. Padahal ada sebab yang menuntunnya pada zaman beliau, maka melakukannya adalah bid'ah. Kalau kita bicara ittiba, pasti kita bicara sebalikannya. Maka melakukannya adalah apa? Bid'ah. Sedangkan meninggalkannya adalah sunnah. Jadi ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak lakukan padahal ada sebab yang menuntunnya pada zaman beliau, maka melakukannya adalah apa? Bid'ah. Contoh. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang meninggal, ikhwan? Ada yang meninggal? Ada. Ada sebab yang bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu. Berapa banyak orang-orang zaman sekarang melakukan salah satu amalan yang ternyata tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Padahal sebabnya bisa menuntun beliau untuk melakukannya, tapi beliau tidak lakukan itu. Contohnya di zaman kita ketika di masyarakat tahlilan, betul ya? Selamatan kematian. Yang pertama tadi, berapa banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal? Anak beliau meninggal sebelum beliau, paman beliau Hamzah meninggal, bibi beliau begitu juga, kan gitu. Para sahabat beliau banyak yang meninggal gugur. Berarti ada sebab yang bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melakukan itu sebenarnya. Yang pertama, sebabnya ada. Yang kedua, mampukah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu atau tidak di zaman beliau? Mampu atau tidak? Mampu, jelas. Apa susahnya? Yang ketiga, dilakukan atau tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Maka perbuatan tersebut perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan bid'ah. Yang repot adalah di tengah kaum muslimin zaman sekarang antipati luar biasa dengan satu kata ini, subhanallah. Kalau ada orang menyebutkan satu kata ini nih, wah, ini aliran apa lagi, masya Allah nih, ekstrim nih. Minimal ini anti toleran, masya Allah ini. Seorang dai yang cinta kepada umat adalah seorang dai yang menjelaskan mana sesuatu yang tauhid, mana sesuatu yang syirik, mana sesuatu yang sunnah, mana sesuatu yang bid'ah, mana suatu ketaatan, mana suatu kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Ini dai yang sayang kepada umat berarti. Kalau dai itu nggak sayang kepada umat, dia biarkan umat itu tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam kesalahan.
Di sini pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketika kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah Azza wa Jalla pasti akan hinakan kaum muslimin tersebut. Tapi jelas caranya harus hikmah. Nah, ini yang paling penting nih. Caranya harus apa? Hikmah. Garis bawahi kata-kata ini nih. Caranya harus hikmah, caranya harus lemah lembut, caranya harus sabar. Kenapa? Bertahun-tahun kaum muslimin melakukan ini. Tiba-tiba datang mengatakan nggak boleh. Mereka menganggap bertahun-tahun telah benar. Fitrah manusia ketika melakukan sesuatu yang dianggap benar, tiba-tiba ada orang yang mengatakan salah, dia nolak biasanya, betul ya? Kecuali dengan cara yang hikmah, tadi kata Syekh Ibn Utsaimin. Kecuali dengan cara yang hikmah, dengan lemah lembut, dengan kesabaran. Dan ini PR kita semua, bukan hanya PR seorang dai. Kalau PR dai doang berat banget, ini luar biasa. PR kita semua, subhanallah. Ini penting nih ikhwan nih. Jadi kita mengingkari kemungkaran, jangan sampai timbul kemungkaran yang semisal atau bahkan lebih parah nantinya. Tidak. Salah satunya dengan ini, dengan hikmah. Ketika kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka itu harus ada strategi, ada fikih dalam dakwah. Salah satunya dengan hikmah. Dan kita tahu bersama hukum asal dakwah adalah apa? Ar-rifq, kelemah lembutan, hukum asal dakwah. Sesekali atau terkadang dakwah itu bisa apa? Keras atau tegas, betul. Nabi SAW ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, betul. Tapi secara umum Nabi SAW berdakwah dengan kelemah lembutan. Ini hikmah. Walaupun saya katakan tadi hikmah ini bukan hanya lemah lembut saja, tidak. Terkadang dengan ketegasan disebut hikmah juga. Tapi secara umum hukum asal berdakwah ini dengan ar-rifq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan ketika ada pada sesuatu, maka akan menghiasi sesuatu tersebut. Ketika tercabut dari sesuatu tersebut, maka akan merusak dari sesuatu tersebut. Salah satunya dalam dakwah. Enggak pantas atau tidak berhak, kata para ulama, orang-orang yang tidak punya kelemah lembutan, nggak punya ilmu, nggak punya kesabaran, berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kerusakannya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini PR kita bersama nih, Juan. Jadi jangan galak-galak. Saya lihat banyak nih, subhanallah nih, orang yang mungkin apa? Semangat, masya Allah, memegang sunnahnya bagus, masya Allah, betul. Tapi ternyata apa? Belum belajar bagaimana cara fikih berdakwah. Dan ini penting nih, Juan. Bukan hanya seorang ustadz, kata para ulama masalah ini nih. Bagaimana menghadapi orang yang awam, bagaimana menghadapi orang kafir, bagaimana menghadapi orang yang berilmu juga mungkin, bagaimana menghadapi orang yang di bawahnya, dan seterusnya. Ada hikmah di dalam berdakwah, kata para ulama masalah ini. Nah, ini jadi ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang beliau tidak lakukan, padahal ada sebab yang menuntunnya pada zaman beliau, maka melakukannya adalah perbuatan bid'ah, kata para ulama. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, apa saja yang bukan merupakan agama pada masa hari itu, pada zaman Nabi, tidak akan pernah menjadi agama sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nantinya. Yang kelima, kaidah ittiba' yang kelima. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dalam pokok-pokok dan cabang-cabang agama, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dalam pokok-pokok dan cabang-cabang agama, maka syariat telah menjelaskan dan menerangkannya. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam pokok-pokok agama, cabang-cabang agama, urusan dunia ataupun akhirat, urusan ibadah, urusan muamalah, dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, masalah politik, masalah ekonomi, masalah adab, masalah apapun, agama telah menjelaskannya secara terperinci. Orang kafir bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, hatta al-khira'ah,
sampai buang hajat diajarkan oleh Nabi kalian? Apa kata Salman? Ajal. Betul. Betul. Mungkinkah buang hajat diajarkan oleh Nabi SAW? Jalan ke surga nggak diajarkan oleh Nabi? Mungkinkah buang hajat diajarkan oleh Nabi SAW? Jalan untuk ke neraka tidak dijelaskan oleh Nabi? Mungkinkah buang hajat diajarkan oleh Nabi SAW? Bagaimana ekonomi, politik, dunia, akhirat nggak diajarkan oleh Nabi? Semua lengkap. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Maidah, ma'ruf insyaallah ayat ini di tengah-tengah kita. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawm, hari ini kata Allah Azza wa Jalla, akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama untuk kalian. Segala sesuatu yang telah sempurna tidak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan. Itu sempurna namanya. Pada hari itu Nabi SAW ketika di khutbatul wada', khutbah perpisahan, yaitu khutbah Arafah, di hajjatul wada', di haji perpisahan Nabi SAW, beliau menunjuk ke atas sambil mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah ya Allah. Maksudnya apa? Saksikanlah segala urusan dunia ini telah aku sampaikan kepada semua ini, kepada para sahabat. Yang pada saat itu ratusan ribu para sahabat ada di situ. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah ya Allah. Subhanallah. Maka tidak ada satupun di dalam ajaran Islam ini kecuali pasti kita akan temukan jawabannya, ikhwan. Itu diantara karakteristik dari agama kita tuh. Semuanya, bayangkan. Mau masalah kontemporer sehebat apapun, sepelik apapun, insya Allah ada jawabannya itu. Di dalam syariat, halal, haram, makruh, mubah, syubhat, apapun itu, pasti ada jawabannya. Itu luar biasanya syariat kita, subhanallah. Syariat agama Islam. Dan Nabi SAW telah menjelaskannya. Yang keenam. Nah, yang keenam agak panjang nih, kawan. Ittiba tidak akan terwujud kecuali jika amalan tersebut tidak akan terwujud kecuali jika amalan tersebut sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Nah, 6 ini ingat baik-baik nih. Ittiba tidak akan terwujud jika amalan tersebut ittiba tidak akan terwujud kecuali. Yang terus apa tuh? Ittiba tidak akan terwujud kecuali jika amalan tersebut sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Yang pertama, sebab. Yang pertama apa? 6 perkara itu yang pertama sebab. Yang pertama apa? Sebabnya harus syar'i. Sebabnya harus benar. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu ibadah disertai dengan sebab yang tidak syar'i, maka ibadah tersebut pasti akan tertolak. Sebab, contoh, antum menghidupkan malam untuk sholat tahajud di malam 27 Rajab. Sebelumnya nggak pernah sholat malam, tapi khusus malam itu anak mau bangun. Khusus malam itu anak mau bangun. Pertanyaan, sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa ente milih malam 27 Rajab bangun tahajud tengah malam? Oh, ada ininya Pak Ustadz, ada keutamaannya Pak Ustadz. Karena tidaklah dia mengkhususkan satu amalan kecuali dia tahu biasanya ada kekhususan tersendiri dalam amalan tersebut atau sesuatu tersebut, kan gitu. Contoh sebab, kan gitu.
Mungkin orang tersebut meyakini beribadah pada malam 27 Rajab tersebut Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosanya, Allah akan ini, Allah akan ini, dan seterusnya. Ini berarti butuh dalil yang khusus. Adakah dalil yang sahih tentang masalah ini? Jawabannya ternyata tidak ada. Maka amalan tersebut tertolak. Bukan berarti tidak boleh apa? Salat malam mau tiap malam silahkan, subhanallah. Mau antum semalam suntuk dari malam sampai pagi silahkan. Walaupun itu berat, nggak mungkin kita lakukan ya, subhanallah. Kecuali nonton bola kuat gitu, masya Allah. Silahkan. Tapi kalau mengkhususkan satu amalan dengan sebab tertentu, maka ini butuh dalil khusus. Yang mengkhususkan satu amalan dengan sebab tertentu pasti, maka ini butuh dalil khusus. Sebab, contoh. Ini penting nih. Yang satu. Yang kedua, jenis. Yang kedua, jenis. Jadi jika seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan suatu ibadah yang jenisnya ternyata nggak disyariatkan dalam syariat ini, jenis ibadahnya itu tuh nggak disyariatkan, maka pasti tertolak. Contoh, antum ketika Idul Adha biasanya kurban apa? Bahimatul an'am, binatang ternak, betul ya? Kambing, sapi, domba. Pak Ustadz, tahun ini nih Pak Ustadz, saya lagi dapat banyak fulus nih. Saya mau korban kuda Pak Ustadz. Kudanya impor dari Eropa lagi, masya Allah. Boleh? Lebih mahal? Hari ini Pak Ustadz, atau tahun ini kotor lagi seret Pak Ustadz. Ayam aja deh ya Pak Ustadz ya. Kenapa nggak boleh? Jenisnya tidak disyariatkan di dalam apa? Syariat, kan gitu ya? Karena jenis yang disyariatkan di dalam syariat Allah Azza wa Jalla ketika dalam Idul Adha, bahimatul an'am, binatang ternak. Jenis. Yang pertama sebab, yang kedua apa? Jenis. Yang ketiga, ukuran. Ukuran atau bilangan juga bisa, ukuran atau bilangan. Antum sholat subuh berapa rakaat? Satu hari antum lagi semangat luar biasa sholat subuh, Pak Ustadz. Khusus saja subuh ini Pak Ustadz. Jangan 2 deh Pak Ustadz. 10 nggak apa-apa Pak Ustadz, insya Allah. Minimal 5 deh Pak Ustadz. Insya Allah Ta'ala kaum muslimin akan ngomong antum apa? Sesat apa lagi nih, betul ya? Kenapa? Ukurannya, bilangannya telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, ukurannya, bilangannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, pasti tertolak. Kan gitu. Salat subuh cuma 2 rakaat, mau semangat apa lagi antum? Cuma 2 rakaat, kan gitu. Yang keempat, tata cara. Yang keempat, tata cara. Jika seseorang apa? Bolak-balik sholat seperti apa luar biasa, tapi wudhunya, tata caranya tidak sesuai dengan wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas sholatnya juga tidak apa? Nggak sah, subhanallah. Maka tata cara ini luar biasa pentingnya. Mungkin terlihat sepele, betul ya? Kenapa ya? Kok habis muka tangan, habis tangan pala, habis pala telinga, habis itu kaki dan seterusnya. Saya mau rubah apa Ustaz? Kayaknya lebih gampang kaki dulu, habis itu pala, habis itu tangan dan seterusnya. Bagaimana seseorang bisa salatnya sah kalau wudhunya nggak sah? Misal contoh seperti yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, waktu. Yang kelima apa? Waktu. Seseorang qaddarallah dapat warisannya di bulan Rajab. Bulan Rajab ini saya mau nyembelih Pak Ustaz. Saya mau Idul Adha sekarang nih. Saya mau motong korban sekarang. Saya dapatnya sekarang. Karena nggak tahu nanti bulan Dzulhijjah masih ada nggak uangnya. Boleh dia motong dengan niat korban ketika bulan Rajab. Pasti orang akan kaget itu loh. Waktunya harus sesuai. Lihat 6 hal ini luar biasa disebutkan para ulama nih. Yang terakhir, tempat. Yang terakhir apa?
tempat. Antum mau haji, di mana haji? Jangan tiba-tiba bilang ke Pondok Gede, Jakarta, luar biasa kan ada ya Ka'bah-Ka'bahan itu loh. Ada subhanallah. Haji ya pasti di mana? Di Baitullah. Bahkan waktunya khusus ketika bulan apa? Dzulhijjah. Waktunya khusus lagi ketika tanggal sekian. Kan gitu. Dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Waktunya jelas khusus. Seorang mau puasa Ramadan, ya bolehnya Ramadan doang, nggak mungkin yang lain kan gitu. Dan seterusnya. Ini 6 hal kata para ulama. Salah satunya saja kemudian kita selisihi dalam syariat ini, Allah Azza wa Jalla akan tolak dari amal ibadah kita. Yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh mana maksudnya nih? Kaidah. Kalau tadi kan 6 doang, betul ya? Kita balik ke kaidah. Kaidah masalah ittiba. Yang ketujuh terakhir. Asal di dalam ibadah adalah ta'abbud. Apa ta'abbud? Merendahkan diri dan tunduk. Asal di dalam ibadah adalah ta'abbud, ini yang pertama, dalam kurung merendahkan diri, tunduk. Dan imtithal. Yang pertama ta'abbud, yang kedua imtithal. Apa itu imtithal? Mewujudkan ketaatan. Asal di dalam ibadah adalah ta'abbud, merendahkan diri, tunduk, dan imtithal, mewujudkan ketaatan. Tanpa melihat kepada hikmah-hikmah, tanpa melihat kepada hikmah-hikmah yang dikandungnya. Meskipun terkadang hikmah itu ada. Meskipun terkadang hikmah itu dia lihat, bukan ada. Meskipun terkadang hikmah itu dia lihat, terlihat. Ini penting nih ikhwan nih. Ini penting ya subhanallah. Jadi asal dalam ibadah dua ini nih. Ta'abbud, imtithal. Ta'abbud menundukkan diri kepada Allah, patuh kepada Allah Azza wa Jalla, imtithal, menegakkan ketaatan kepada Allah. Kenapa ente ibadah ini? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Saya ingin taat sama Allah dan Rasulnya. Saya ingin patuh, saya ingin tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Lah, emang melakukan ini apa hikmahnya? Mau ada hikmahnya, mau nggak ada hikmahnya, saya lakukan, titik, selesai. Itu maksudnya. Walaupun pasti ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya menyuruh satu perbuatan, satu perintah atau melarang satu larangan, pasti di dalamnya ada hikmah. Tapi terkadang kita melihat hikmah itu jelas dengan mata kita, atau kita tidak melihatnya. Apa gara-gara kemudian kita tidak tahu hikmahnya kita tinggalkan perintah itu? Apa gara-gara kita tidak tahu hikmahnya kemudian kita lakukan sesuatu yang haram itu? Kan gitu. Mau kita tahu hikmahnya, mau kita tidak tahu hikmahnya, dua ini. Ta'abbud wal imtithal. Ta'abbud penundukan diri kepada Allah, patuh kepada Allah, dan imtithal penegakan dalam apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting subhanallah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perintah, selesai mereka lakukan. Tanpa bertanya, "Ya Rasulullah, ini wajib apa sunnah ya?" Emang kalau sunnah kenapa? Kan orang zaman sekarang gitu ya. Kalau sunnah bisa ditinggalin lah ya Ustaz. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an melakukan satu amalan karena amalan tersebut sunnah. Dan orang zaman sekarang meninggalkan berbondong-bondong satu amalan cuma mengatakan ini kan cuma sunnah. La ilaha illallah. Apalagi tadi saya katakan ini hikmahnya apa ya? Ini apa masuk akalnya? Banyak orang-orang zaman sekarang seperti ini nih. Mau kita tahu hikmahnya, kita tidak tahu hikmahnya, kita menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dua, ta'abbud wal imtithal. Merendahkan diri, tunduk, patuh kepada Allah, dan menegakkan atau mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai. Dengan itulah kita bisa dapatkan apa? Berbagai macam dari keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun benar dalam Al-Quran banyak tuh.
la'allakum tatafakkarun, kan gitu, agar kalian memikirkan, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir menggunakan akal pikiran kalian. Betul, sahih. Tapi ingat, aqlus salim, akal yang sehat selama-lamanya tidak akan pernah bertentangan dengan naqlus sahih, dengan dalil yang sahih, kata para ulama. Kalau seakan-akan terkadang ada yang bertentangan akal yang sehat kita mungkin dengan dalil, ketahuilah dalil ini tidak mungkin salah, akal kita yang belum sampai ke situ. Selesai. Dan ini kaidah di dalam beragama, kata para ulama masalah ini. Ini 7 kaidah atau 7 kaidah dalam ittiba'. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya insyaallah. Apa ini, penyakit apa nih? Bismillah, afwan, ingin izin bertanya, minta masukan metode tazkiyatun nafs bagi penderita. Nah, penderitanya saya nggak tahu nih, apa tulisannya ini? Sakit mental. Nah, intinya sakit mental yang sudah 3 tahun mengkonsumsi obat psikiater. Allah sian. Ingin terapi dari sisi agama. Sedangkan oleh profesor doktor harus wajib obat. Tapi ingin obat juga dari sisi agama. Langkah-langkah apa yang harus dijalankan? Naam. Yang pertama, kalau memang dokter yang terpercaya dari ilmu kapabilitas ilmu kedokterannya dan ilmu agamanya memang mumpuni bagi dirinya, ya harus diikuti berarti. Kalau memang dokter tersebut mengatakan harus obat. Itu yang pertama. Tapi bisa juga untuk second opinion. Tanya kepada dokter yang lain, tanya kepada mungkin profesor yang lain dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan, mental ini, hati, Allah Azza wa Jalla yang punya. Bahkan diri kita nggak bisa memiliki hati kita masing-masing. Kita nggak bisa menjadikan hati orang berbolak-balik kecuali Allah Azza wa Jalla yang membolak-balikan. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta yang punya hati untuk menetapkan hati kita, yang punya jiwa untuk menyehatkan jiwa kita. Ini penting nih, kawan. Ketika kita ingin istiqamah, salah satu kiat istiqamah tidak lain tidak bukan pasti di dalamnya ada doa, pasti. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang membolak-balikan hati manusia kemana Allah Azza wa Jalla inginkan. Hari ini alhamdulillah kita telah dapatkan hidayah sunnah mungkin, tapi siapa yang akan jamin hidayah sunnah ini gak tercabut nantinya ketika kita sebelum meninggal? Gak ada yang tahu. Karena hati manusia di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Yuqallibu kayfa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikan ke mana yang Allah kehendaki. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah di waktu-waktu istijabah. Bangun malam nangis kepada Allah Azza wa Jalla, doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kesembuhan pada hatinya dan mentalnya tersebut. Allah Azza wa Jalla miliki itu semua. Dan sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla ketika Allah ingin sembuhkan. Sangat luar biasa mudah. Mau pakai obat, nggak pakai obat, Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan sebentar. Apalagi tentang masalah hati. Apalagi tentang masalah hati, jiwa, mental, ini luar biasa. Selanjutnya, sering-sering datang ke kajian ilmu. Sering-sering datang ke kajian ilmu, terutama kajian-kajian tentang raqaiq. Kajian-kajian tentang melembutkan hati. Kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs, mensucikan, membersihkan hati. Karena ini luar biasa pentingnya insyaallah. Luar biasa pentingnya. Sekaya apapun orang, sehebat apapun pangkat jabatan manusia, kalau hatinya tidak ada ketenangan, hilang itu semua. Hilang itu semua. Kalau kita ingin dapatkan ketenangan, satu-satunya cara, salah satu cara tidak lain tidak bukan adalah duduk di kajian ilmu. Karena itu janji Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah. Allah Azza wa Jalla akan turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Dan itu bisa didapatkan ketika kita duduk di majelis ilmu. Bisa duduk di majelis ilmu. Pelajari akidah yang benar,
pelajari agama yang benar, amalkan agama tersebut dengan benar, ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Rajin selalu duduk di kajian ilmu, dekat dengan orang-orang saleh, selalu minta nasihat kepada orang-orang yang berilmu, dekat dengan teman-teman yang saleh atau salehah. Karena saya lihat subhanallah banyak orang berobat seperti ini hanya dari satu sisi, betul tadi, hanya dari satu medis saja. Tapi dia nggak benarkan dari sisi rohaninya, hatinya dia nggak benarkan ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan apa? Di dalam tubuh manusia ada satu ruang, yang ruang ini nggak akan pernah bisa diisi dengan apapun kecuali dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kaget kita lihat orang-orang kafir tiba-tiba mati bunuh diri, padahal mungkin dunianya luar biasa. Kenapa? Satu ruang ini mereka nggak isi, hampa, kosong. Mendekatkan dirinya kepada Allah itu ternyata apa? Kurang. Bahkan nggak pernah kalau orang-orang kafir, naudzubillah, berbuat kesyirikan. Maka salah satunya dengan apa? Dengan agama, jelas subhanallah. Semakin orang itu berilmu tentang ilmu agama Allah, mengamalkan ilmu agama itu dalam kehidupannya, semakin Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Berat mungkin awalnya, betul, sahih. Untuk melawannya mungkin berat. Tapi yakinlah dengan kejujuran, in tasduqillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah juga akan jujur kepadamu. Apa maksudnya? Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan apa yang engkau cita-citakan tersebut. Maka bagi yang bertanya, jangan putus asa, berdoa kepada Allah, berusaha dengan semaksimal mungkin, baik itu secara medis, dan yang paling penting secara agama, secara rohani. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan kepadanya. Barakallahu fikum. Berapa ini? Oh, Masya Allah, waktunya sudah habis, Masya Allah. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.